Batur sahabat, kali ini kita akan membahas sejarah suku Rohingya yang menjadi salah satu isu kemanusiaan besar dunia. Rohingya merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas Muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine atau Arakan di Myanmar bagian barat, berbatasan dengan negara Bangladesh. Sebelumnya Arakan disebut Rohang atau Rosyang dan kemudian menjadi sebutan Rohingya. Sejarah Rohingya tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Mraung Arakan pada abad ke-14. Kerajaan Mraung ini dipimpin oleh Raja Naramihla atau Min Samun. Sebelumnya, Raja Naramihla pernah mengalami pengasingan selama 24 tahun di Kesultanan Bengal. Atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, ia berhasil mendapatkan kembali tahta di Arakan. Kesultanan Bengal sendiri adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1342. Setelah kembali menjadi penguasa di Arakan, Naramihla kemudian masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Suliman Shah. Ia membawa orang-orang Bengali untuk membantu sebagian roda pemerintahannya dan membentuk komunitas Muslim di Arakan. Kemudian pada tahun 1420, Raja Suliman Shah menyatakan bahwa Arakan adalah sebuah kerajaan Islam. Namun kekuasaan Islam Arakan berakhir pada tahun 1784. Arakan jatuh kembali di bawah kekuasaan Raja Myanmar. Selanjutnya pada tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Kekuasaan Inggris pada Arakan berakhir pada tahun 1942 saat Jepang di Burma atau Myanmar mampu mengalahkan Inggris. Kehadiran Jepang memicu konflik antar komunal antara Muslim dan Buddha. Kaum Muslim melarikan diri ke Arakan Utara yang masih dikuasai Inggris. Sedangkan Arakan Selatan adalah mayoritas Buddha yang dikuasai Jepang. Muslim Arakan semakin terdesak ketika Inggris gagal dalam serangan balasan terhadap Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1943. Kegagalan tersebut mengakibatkan semakin banyak populasi Muslim yang terlantar serta peningkatan kekerasan antar komunal. Pada tahun 1948 Burma atau Myanmar merdeka dari Inggris. Kemerdekaan ini sama sekali tidak melibatkan komunitas Muslim di Arakan. Bahkan, mereka juga tidak dianggap bagian dari Myanmar. Padahal, pemerintah Inggris sempat berjanji akan memberikan otonomi khusus kepada mereka. Ini tentu saja bukan karena sikap ultranasionalis saja, tetapi juga manuver-manuver yang dilakukan komunitas Muslim. Sebab, dalam masa-masa menuju kemerdekaan, Muslim Arakan sempat ingin merdeka dari Burma dan justru ingin bergabung dengan Pakistan Timur atau kini menjadi Bangladesh. Akibatnya, pemerintah baru yang menjadikan Buddha sebagai agama negara menganggap salah apapun yang berkaitan dengan Muslim Arakan. Bahkan, pemerintah memandang migrasi Muslim Arakan yang terjadi pada masa pemerintahan Inggris adalah ilegal, dan atas dasar inilah mereka menolak kewarganegaraan Muslim Arakan. Sejak Burma merdeka, Muslim Rohingya mengalami banyak pengucilan. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win mensistematiskan penindasan terhadap Rohingya dengan membubarkan organisasi politik dan sosial mereka. Pasukan pemerintah Burma mengusir ribuan Muslim Rohingya secara brutal, mulai dari pembakaran pemukiman, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Sampai tahun 1978, tercatat lebih dari 200.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Pada tahun 1982, Myanmar menerbitkan undang-undang tentang kewarganegaraan Burma Citizenship Law. Dalam aturan tersebut disebutkan, jika etnis Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis mayoritas maupun etnis minoritas yang ada di Myanmar, pemerintah Myanmar beralasan bahwa etnis Rohingya sebagai imigran gelap. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan internasional genosida karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas dilakukan secara sistematis. Militer Myanmar melakukan serangkaian penganiayaan dan pembunuhan
yang berkelanjutan terhadap Muslim Rohingya. Genosida ini terdiri dari dua fase. Pertama, tindakan keras militer yang terjadi sejak Oktober tahun 2016 hingga Januari tahun 2017, dan fase kedua terjadi sejak Agustus tahun 2017. Krisis ini memaksa lebih dari 1 juta orang Rohingya mengungsi ke negara lain, dan ini merupakan eksodus manusia terbesar di Asia setelah Perang Vietnam. Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar membuat mereka mendapatkan berbagai perlakuan buruk dari warga setempat. Selain dari ketidakadilan pemerintah Myanmar itu sendiri, gelombang pengungsi Rohingya terus meningkat untuk mencari perlindungan ke berbagai negara. Semua kembali kepada rasa kemanusiaan dan kebijakan politik Myanmar. Semoga Rohingya kembali ke tanah air mereka, mengais puing-puing hikmah sejarah kegemilangan kerajaan Arakan. Demikian sekilas sejarah tentang etnis Rohingya. Maaf jika ada keliru. Salam.